buat seluruh permata yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali kita mempersiapkan diri kita untuk dapat ikut merenungkan firman Tuhan yang menjadi PA Permata di minggu ini. Mari kita meminta dulu kekuatan atas pertolongan Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dan selalu memperhatikan bahkan mengasihi kami. Kiranya Engkau juga yang membekali kami Tuhan, agar melalui firman-Mu kami bisa melakukan bahkan memahami seturut dengan kehendak Bapa di sorga untuk dapat kami wujudkan dan kami jalankan di dalam hidup kami. Sempurnakan firman ini Tuhan agar bisa menjadi kekuatan dan kebahagiaan bagi kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini, kami akan membacakan dari Pustaka Sibadia, dari kitab Matius 5 ayat 9, bagenda katana. Ketuahan kalak si erbahan perdamen, sebab ia kui dibata me ia anakna. Demikian firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Shalom buat seluruh permata. Yang menjadi tema kita di PA Permata minggu ini adalah bagi benang penjarumi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara daripada pesan dari teks Matius pasal 5 ini, satu hal yang kita impikan dan rindukan dalam hidup kita adalah kebahagiaan. Bagaimana kita mengejar sebuah kebahagiaan dan bagaimana kita memprioritaskan kebahagiaan itu adalah yang utama di dalam hidup kita. Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia, tentunya setiap pribadi memiliki cara tersendiri untuk dapat mengejar sebuah impian hidup dalam damai. Tapi kebahagiaan apa yang kita kejar dan kita wujudkan di dalam hidup kita, sehingga damai itu menjadi satu hal yang bisa kita nikmati dan rasakan sebagai kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Pada kesempatan ini, kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Abraham Maslow, di mana beliau menyatakan bahwa 5 kebutuhan dasar di dalam kehidupan manusia yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Menurut Abraham Maslow, yang pertama dia katakan adalah kebutuhan fisiologis. Di mana kebutuhan fisiologis ini adalah menyangkut apa yang dibutuhkan oleh fisik kita. Termasuk pakaian, termasuk rumah, makanan, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini wajib kita miliki untuk mendukung kebahagiaan. Dan yang kedua adalah rasa aman. Apapun yang kita kejar di dunia ini, kalau kita tidak memiliki rasa aman, tentunya kebahagiaan itu akan hampa, akan kita nikmati dan rasakan dalam hidup kita. Begitu juga dengan kebutuhan sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain yang bisa membantu kita untuk menjalani kehidupan kita. Dan yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Setiap manusia juga ternyata menurut Abraham Maslow ini, bahwa kita sebagai manusia itu sangat ada kebutuhan penghargaan yang harus kita miliki. Jadi bagaimana orang menghargai kita, bagaimana orang melihat diri kita dari kemampuan kita dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi di sini kita berusaha menunjukkan ataupun membuktikan diri kita yang sebenarnya kepada orang lain. Jadi yang 5 dasar kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow ini hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Jadi dengan berbagai-bagai cara orang meraih sebuah kebahagiaan, sehingga kebahagiaan yang dia miliki akan memberikan rasa aman dan tentram dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini juga, bagaimana Yesus mengingatkan kita dari khotbah di bukit ini. Bagaimana kita memperoleh satu kebahagiaan jika kita ini di dalam hidup kita, kita bisa membawa perdamaian. Kalau kita berbicara soal perdamaian, siapakah yang membawa damai di dalam hidup kita? Ayat ini mengatakan mereka adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang membawa damai
Dan mereka adalah agen-agen perubahan dalam membawa sebuah kedamaian di dalam hidup. Karena hidup dalam damai itu terwujud jika ada anak-anak Allah yang ada di dalamnya. Di mana ada anak Allah, di situ ada perdamaian. Di mana ada anak Allah, di situ tidak akan terjadi lagi masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi anak Allah pasti bisa menjadi benang penjarumi. Anak Allah pasti bisa mengubah situasi yang tidak baik menjadi baik. Demikian satu hal yang diingatkan melalui firman Tuhan yang menjadi PA Permata di minggu ini. Jadi kalau kita disuruh membawa damai, diberkatilah orang yang membawa damai. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang membawa damai kepada orang lain? Tentunya persiapkan dulu diri kita. Kita penting sekali berdamai dengan diri kita. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita, tentunya kita bisa membawa damai kepada orang lain. Kenapa kita mesti berdamai dengan diri kita? Karena setiap pribadi yang ada di dunia ini, pasti kita memiliki masa lalu. Masa lalu mungkin yang mengikat hidup kita sampai saat ini. Masa lalu yang pahit mungkin tetap membelenggu kita, sehingga kita tidak bisa melakukan satu hal apapun untuk bisa keluar dari ikatan yang membelenggu hidup kita. Oleh karena itu, berdamai dengan diri sendiri adalah kunci yang mutlak yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, tentu dasar yang kita miliki itu adalah jika saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri, berarti saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita sudah bisa diperdamaikan dengan Allah, maka aku akan keluar dari diriku sendiri untuk bisa membawa damai kepada orang lain. Bagaimana aku mampu membawa perdamaian kepada orang lain? Karena Allah membekali dan menuntun hidupku untuk menjadi seorang pembawa damai. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah Dia utus ke dunia ini, yaitu adalah Raja Damai, sumber damai, yang selalu membimbing kita, menuntun kita, agar pembawa damai, Raja Damai itu mengajari dan membimbing kita jadi pelaku-pelaku perdamaian di dalam hidup kita. Saudara-saudara, di dalam PA Permata di minggu ini, bagi benang penjarumi, artinya ini kita dituntut melalui kehadiran kita. Kita bisa memberikan nuansa baru, corak baru, rasa yang baru, agar apa yang terjadi dalam sikap kehidupan yang perlu diperbaiki, ketika kita ada di situ, segala sesuatu masalah itu bisa didamaikan, bisa dijadikan satu hal yang baik atas kehadiran kita melalui pertolongan Tuhan dan pemberiannya bagi kehidupan kita. Pada kesempatan ini, di minggu ini, bagaimana permata-permata GBKP di dalam menjalani kehidupan, baik di dalam kehidupan sosial, begitu juga dimanapun kamu berada. Permata GBKP harus mampu dijadikan Tuhan sebagai benang penjarumi dimanapun mereka berada. Apa kuncinya kita bisa menjadi benang penjarumi? Salah satunya adalah karena kita juga sudah disembuhkan dan didamaikan oleh kehadiran Tuhan atas kehidupan kita. Orang percaya, anak-anak Tuhan, harus bisa menjadi benang penjarumi. Karena siapapun yang bisa melakukan benang penjarumi, itu adalah anak-anak Allah yang Tuhan hadirkan di dunia ini untuk menjadikan segala sesuatunya dalam pertolongan Tuhan. Kita dimampukan untuk menjadi pembawa damai, pembawa kebahagiaan dan sumber kebahagiaan, baik bagi keluarga kita, gereja Tuhan, begitu juga dengan bangsa dan negara kita. Selamat mengikuti dan menjalankan hidup dalam damai. Kiranya damai Tuhan ada bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami dan tuntun kami untuk memahami diri kami sendiri. Memahami Engkau sebagai sumber damai bagi kami. Kiranya lawatan-Mu bagi seluruh permata Tuhan. Memampukan permata anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Mereka juga bisa menjadi benang penjarumi. Bisa mendamaikan, mempersatukan
Semua itu bisa mereka lakukan Tuhan karena Engkau ada bersama mereka. Anak-anak Tuhan, Tuhan selalu pelihara dan bekali di dalam menjalankan misi dan pelayanan, bahkan kehidupan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kami selalu rindu akan kuasa dan lawatan-Mu menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.